Aku record ini ya. Ya, kita mulai dulu. Aku buka dulu ya, guys. Oke, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Selamat kembali di Biro Aceh minggu ini ya. Ya, Oke, halo guys, halo Rumi, Jaden, Malika. Ini siapa nih yang baru pesan? Apa? Oh, oke. Mungkin aku panggil Sotia ya, Kak Sotia mungkin ya aku panggilnya. Soalnya aku nggak tahu nama panggilan siapa. Oke, ya jadi setelah minggu lalu sempat off ya itu minggu ini kita bakal bahas tentang roket lagi ya, tentang teknologi sih, tepatnya teknologi terkait sama dunia astronomi gitu. Dan ini sebenarnya nggak baru-baru banget lah ya. Nah, jadi hari ini kita bakal uh, ngomongin tentang Starship ya, Starship. Ini kita pernah bahas ya dulu, cuman ini bagian bagian yang lain ya dari Starship. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu kan ya Starship itu apa? Atau ada yang belum tahu nih? pesawat roketnya Elon Musk. Oke, roketnya Elon Musk ya. Salah satu roketnya Elon Musk ya. Karena dia kan punya dua, Falcon 9 sama Starship. Sebenarnya Starship ini dibilang roket juga bukan sih, karena gini aku baca-baca di artikel-artikel itu nggak ada satupun yang nyebut ini tuh roket ini sebutannya. Jadi kayak semacam model apa ya pesawat luar angkasa yang apa namanya yang baru gitulah jenisnya ya, kan kita kan udah punya roket pesawat ulang-alik gitu kan ya. Nah, ini tuh Ada yang itu baru ya, ya, jenisnya. oh ya, apa yang jadi jika roket tersebut dijatuhkan oleh pihak Rusia karena mengiranya itu adalah rudal. Bisa jadi malah bentuknya kayak rudal tuh ya. Nah, oke, Nanti pernah apa Ibra, sorry putus-putus. Elon Musk-nya bilang apa tuh kalau tahu roketnya dijatuhin Rusia karena jadi mengira perang jadi perang dunia tiga nanti ya. Tapi emang bentuknya kayak rudal sih guys ya, kalau dilihat dia kayak roket sih ya, kayak gini kan ya guys ya, bentuk Elon fullnya. Musk ya, masa sebuah orang yang sangat kaya melawan sebuah negara yang sangat perkasa. Ya, ya kita harapkan saja semoga nggak terjadi gitu ya. Oke, nah sebelum kita ke intinya nih, kita bakal bahas ulang ya tentang Starship secara simpel. Yaitu punya dua bagian ya. Jadi namanya bagian paling bawah itu super heavy rocket, super heavy booster, jadi pendorong super heavy namanya. Terus bagian atasnya itu ini guys ya. Ini kalian lihat gambar yang kiri. Nah ini ya, yang jadikan Starship Rock itu ada dua bagian lah ya. Ya bisa dibilang roket ya, oke sih. Untuk sementara kita bilang sebut aja ini roket lah ya teman-teman biar gampang. Jadi roket ini tuh ada dua bagian. Yang pertama yang atasnya yang disebut ship. Jadi starship atau shipnya aja gitu. Nah, terus yang bagian bawah ini yang bagian super heavy boosternya, pendorongnya gitu. Jadi dia tuh punya dua stage ya. Masih itu punya ya stage yang si super heavy booster ini. Kan kalau kalian ingat ya, kan roket kan kalau meluncur kan keluar angkasa makin jauh kan nanti kan makin melepaskan sebagian bagian tubuhnya gitu ya. Itu kan namanya stage ya. Roket tersebut melepaskan 100 bagian. Ya, jadi yang dilepas itu si super heavy sama si starship-nya itu ya. Nanti starship rocketnya yang ke luar angkasa, super heavy booster yang balik ke bumi gitu. Nah ini apa nih Kak? Kok ada Megazilla atau Tower? Ini nanti kita bahas nanti ya guys ya. Kita balik dulu ke bagian-bagiannya dulu. Jadi si super heavy booster yang bawahnya tadi ya, bagian bawahnya itu punya tinggi 71 meter dan daya dorongnya itu 74,3 mega newton ya. Mega itu 10 pangkat 6 kalau nggak salah ya. Kalau aku kalau salah sorry ya guys ya, soalnya aku agak lupa itu. Pokoknya itu 74,3 kali 10 pangkat berapa gitu lah newton. Terus bagian yang atasnya si starship atau ship ya itu punya tinggi 50 meter. Jadi totalnya starship itu punya tinggi 121 atau 122 meter ya.
itu lebih tinggi dari patung Liberty, guys. Udah, bayangin aja ya patung Liberty. Nah, Starship lebih tinggi dari itu. Jika patung Liberty-nya bisa keluar angkasa. Gimana, Ibra? Apa yang terjadi kalau patung Liberty-nya bisa keluar angkasa dan Patung bahkan Liberty-nya keluar angkasa. Atau patung Liberty, apa, si Starship nyamar jadi patung Liberty gitu ya. Oke, jadi tadi itu sekilas tentang si Starship-nya sendiri ya, roketnya itu sendiri. Dan ini yang bagian kanan itu cara pemasangan ya. Jadi cara SpaceX itu memasangkan atau menghubungkan si Starship, ship-nya sama si Super Heavy. Jadi Super Heavy-nya dipasang dulu di menara, terus nanti yang Starship yang bagian apa yang kayak rudalnya itu diangkat, terus sudah dipasang kayak Lego gitu ya. Padahal ya aslinya terus apa rumit banget tuh ya mekanismenya. dan atas dari bawah sama bagian bawah dari atas. Gimana? Gimana kalau pemasangannya nanti malah salah? Bagian atas dari bawah. Di atas itu ya bentuknya jadi kayak gimana itu? Jadi bunuh diri dong nanti. Rudalnya jadi apa? Roketnya jadi ngarah ke bawah. Eh, oh ya langsung ke sini ya. Oke, jadi di sini kan kalau teman-teman ingat di bagian pokoknya pas aku jelasin di poster lah ya, di posternya itu kita kan membahas tentang mekanisme lengan penangkap roketnya itu ya. Nah, maksudnya dengan lengan penangkap roket ini atau kita sebut aja ini Mechazilla ya. Tapi ini uh, diingat dulu ya teman-teman, ini nggak ada hubungannya sama Godzilla Godzilla. atau ya pasti teman-teman mikirnya gitu kan ya. Tapi ini nggak ada hubungannya ya guys ya, cuman julukan aja. Uh, Sebenarnya nggak tahu juga kenapa dijuluki gitu, cuman ya karena ini kan mesin ya, ini kan menara, terus mungkin raksasa, jadi disebutnya Mechazilla ya. Mechazilla Launch Tower. Jadi ini adalah menara tempat si Starship itu dipasang gitu ya. Ini guys ya, yang menaranya itu namanya itu Mechazilla. Ini yang bagian atasnya itu Starship-nya, yang bagian bawahnya itu yang perak itu si Rock Super Heavy. Gitu. Nah, jadi si Mechazilla ini fungsinya itu ya selain untuk dia utamanya memang buat menyangga si Starship. Tapi kemudian SpaceX itu mau apa ya mengupgrade gitu ya, mengupgrade si Mechazilla ini sehingga ya itu bisa menangkap si Starship yang kembali ke bumi gitu. Kalau Nah, Starship-nya nggak sengaja ketangkap Rusia, gimana Ibra? kalau bagian bawahnya Starship-nya nggak sengaja di ketangkap Rusia, terus diteliti, Oh, jadi apa? Jiplak nanti ya. Nah, kenapa si apa namanya Starship ini butuh menara gitu ya buat menangkap? Jadi gini guys, kan kalian ingat tentang Falcon 9 yang punyanya si SpaceX, kan itu kan si Falcon 9 itu bisa mendarat dengan apa punya kaki gitu ya di bawahnya itu, jadi bisa mendarat vertikal. Kalian ingat nggak kayaknya guys? aku nggak Atau tahu nggak guys kalau Falcon 9 bisa gitu? Ya Ingat kah? mendarat vertikal gitu ya. Nah, ini Falcon 9 aku nggak punya fotonya di sini, emang karena kita nggak bahas itu. Tapi ya si eh, siapa namanya si Starship itu dia nggak punya mekanisme kaki gitu, jadi ya dia nggak bisa mendarat vertikal dengan sendiri gitu ya. Kalau beda sama Falcon 9, Falcon 9 itu dia bisa mendarat vertikal sendiri tanpa bantuan menara gitu. Cuma kalau si Super Heavy dan Starship ini nggak bisa, jadi mereka butuh menara, itulah punya sistem penangkap. Gitu. Dan sistem penangkap itu yang menggunakan si menara tempat apa lepas landasnya itu yang kita juluki Mechazilla ini ya gitu. aku harap Falcon 9 nggak bisa jalan. Soalnya kan Gimana? dia punya kaki. Ya kakinya itu loh, kaki yang apa sih yang buat apa ya, kalau kalian tahu apa tripod gitu kan. Nah, tripod kan ada kaki-kakinya gitu ya, yang buat foto di bareng itu kan di bawahnya kan ada kaki ya, kaki tiga gitu. Nah, ya kayak gitu kakinya, cuma nggak bisa buat jalan ya guys. Nah, Kalau ya jalan itu jadi aduh, 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 aduh.
Nah, jadi kalau kalian lihat nih bagian-bagian dari si mekasilanya, ada namanya chopstick ya, chopstick itu sumpitnya gitu ya. Nah ini tuh yang chopstick itu lift sections into position. Nah ini tadi ya, kalau kalian lihat di gambar kanan, yang nomor 2 kan chopstick lift starship up. Jadi si chopstick ini tuh bisa gerak naik turun, kayak lift. Dia itu yang berfungsi untuk mengangkat si starship, terus dipasang ke si super heavy. Terus yang bawah, ya yang tangkai yang bawah tuh stabilizer arm. Jadi dengan ya berfungsi untuk menyeimbangkan gitu ya. Gitu. Terus yang bagian bawah si starship, yang bagian seperti yang bawah super heavy booster kan ada launch mount. Launch mount itu ya apa sih kayak kaki peluncurannya lah. Jadi di bawah si starship itu masih ada kaki gitu ya, kaki uh, yang itu beda bagian sama starship cuma buat menyangga. Terus bagian bawah ada water delay system ini jadi ya sistem air perairan itu yang dia itu melindungi area tempat peluncuran itu dari panas yang berlebih dengan cara itu tadi mengeluarkan air gitu ya. Jadi ya rumit lah pokoknya ini ya. Tapi untuk mekasilanya sendiri cuma terdiri dari 2 bagian utama itu, chopstick sama sumpitnya tadi ya, sama lengan penyimbang. Tuh. Dan kalau kalian lihat ini gambaran yang lebih dekatnya tentang si lengannya. Nih guys ya, jadi lengannya tuh ya, ini aku nggak kurang tahu ini lengan yang mana ya. Ini kayak sih lengan yang stabilizer ya, kayaknya ya. Jadi kayak gini, besi kayak gini, 2 logam ini, terus nanti roketnya di tengah-tengahnya. Nah, jadi emang multifungsi lah ini ya. Si menara ini bisa buat meluncurkan, bisa juga buat menangkap. Dan pas untuk menangkap si Starship, itu jelas butuh penelitian yang tinggi lah ya. Jadi emang si super dari si Starship sendiri pas balik ke buminya, kecepatan kecepatan turunnya harus pas, nanti pas titik lokasi tempat landasnya itu juga harus pas ya, tepat di menara. Pokoknya momennya harus pas lah, sampai nanti pasti Starship udah berada di dalam si menara, udah ada dijepit. Dijepit makanya kayak jepit sumpit gitulah ya. Tahu kan ya, sumpit kan menjepit gitu ya. Nah, untuk berantisipasi ya guys ya. Nah ini kan si tempat peluncurannya ini kan dekat sama laut ya. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan ya nanti si Starship-nya bakal diarahin aja ke laut. Maksudnya diarahin ke laut ya berarti ya udah diceburin gitu ya. Ini towernya ada di Florida ya, Kalau ini daerah kalau yang ini bukan sih. Kalau kalau yang ini tuh bukan di Florida ya. Kalau yang di Florida aku kurang tahu juga punya kayak gini atau enggak. Cuman kalau peluncuran yang Falcon Heavy itu dari Texas ya malahan. Texas Selatan gitu ya bilangnya. Yang dari Florida aku malah kurang tahu tuh mereka juga punya sistem kayak gini atau enggak. Gitu. Nah, dan ini intermezzo sedikit lah ya guys ya. Silahkan menonton ini GIF-nya ini ya. Singkatnya tentang peluncuran Starship. Ini diambil dari menaranya ya, sistem menaranya jadinya kayak goyang-goyang gitu. Ya ini juga jadi apa sih namanya experience juga lah ya. Kita kan bisa kurang lebih merasakan lah ya itu di sana bergetar kayak gimana tuh ya menaranya. Dan ini real ya, ini apa namanya footage real yang benar nyata, bukan AI atau apapun nih ya. Jadi diambil sama entah sama orang atau sama apa gitulah mesin. kalau sama orang udah kosong itu. Ya panas sih pasti sana pasti panas banget tuh ya. Saya sih nggak mungkin sama orang lah ya, mau ngasapnya ngajak kayak gitu kok itu ya. Oke kita lanjut dulu ya. Nah, eh, jadi si lengan Mekasila ini baru diuji coba ya guys ya, itu pas penerbangan kelimanya Starship gitu guys. Jadi sampai sekarang ya, sampai tahun ini Starship itu belum terbang udah terbang kurang dari 10 kali. Jadi belum lebih dari 10 kali ya.
aku lupa 8 kalau 8 kali ya. Starship itu baru terbang. Terakhir kali itu pas Maret tahun eh Maret tahun eh, tahun ini Maret tahun Maret tahun ini ya guys ya. Ya belum lama sih ya. Itu penerbangan yang ke penerbangan ke 8 ya. Jadi saat itu udah 8 kali terbang dan penerbangan 1 sampai 4 ya. SARS itu belum sempat ditangkap ya, belum bisa ditangkap sama si Megazilla. Baru pas penerbangan kelimanya diuji coba dan berhasil gitu ya guys. Tuh. Uh, jadi untuk rincinya begini ya guys, aku ceritakan tentang si penerbangan kelimanya itu terjadi pada tanggal 13 Oktober ya. 13 Oktober 2024. Tuh. Oktober 2024. Jadi ya berapa bulan yang lalu? 5 bulan yang lalu lah ya, hampir setengah tahun yang lalu, penerbangan kelimanya ini dilakukan tanggal 13 Oktober. Nah, itu dari lokasi Starbase di Texas Selatan ya, jadi bukan di Florida ya. Kalau biasanya kita kan ngomongin tentang peluncuran ke luar angkasa itu biasanya kan dari Florida mulu. Nah, ini dari Texas, Texas Selatan. Nah, dan itu tujuannya sebenarnya ya, tujuan dari misi ini itu buat mengirim ship ya, atau Starship yang bagian atasnya, kita sebut aja ship ya, shipnya itu mau dikirim ke luar angkasa, tapi selain itu, tujuannya juga buat, itu tadi, menangkap si bagian super heavy-nya, dengan lengan Megazilla. Jadi, aku ingetin juga ya guys ya, yang ditangkap sama si lengan Megazilla, sampai saat ini itu baru bisa super heavy-nya doang, bagian bawahnya doang. Yang bagian, ini ya, bagian bawahnya doang. Yang baru bisa ditangkap sama lengan Megazilla-nya. Bagian atasnya gimana? Yang sip-nya belum bisa, dia belum bisa ditangkap ya guys ya. Jadi ini belum Mungkin belum full body lah istilahnya, baru setengahnya doang. Itu. mungkin karena bagian atasnya terlalu pendek, makanya nggak bisa ditangkap. Gimana Ibra? Karena apa? Mungkin karena bagian atasnya terlalu pendek, pendek. Bisa jadi juga gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga karena emang susah gitu ya guys ya. Karena kan ya gini, nangkep si super heavy-nya itu kan udah effort banget lah ya. Terus nanti mau nangkep yang kedua si Starship-nya bagian atasnya. Kan itu kan uh, selain momennya harus pas, waktunya juga apa ya, posisinya juga harus pas gitu ya, biar nggak tabrakan sama si super heavy yang bawahnya. Itu kalau misalkan Stars pengen aja ya, si ship-nya itu mau mendarat di menaranya, tapi malah nabrak si super heavy-nya, yang super heavy tahu kan ya, kan dia kan pendorong, isinya bensin dan itulah ya. Itu kan kalau meledak ya menaranya kan ya wassalam gitu ya. Jadi emang harus hati-hati banget lah ya. Jadi tapi walaupun gitu ya, menangkap roket si super heavy dengan Megazilla aja udah kemajuannya sangat pesat lah ya dari SpaceX ini. Ini emang lembaga ini tuh emang cepat banget lah ya ini evolusinya. Nah, SX itu dari Elon Musk ya. iya dari Elon Musk. Dan ini tambahin sedikit ya, SpaceX itu udah ada dari tahun 2002. Jadi sekarang udah 23 tahun ya, SpaceX ini. Dan perkembangannya ya terbilang cepat loh ya guys ya. 20 tahun udah bisa nyiptain Falcon 9, Starship, mengambil Megazilla, terus lagi satelit Starlink itu kan juga buatan SpaceX. Ya, ini gila-gilaan sih ya. Nah, Oh iya. dengan adanya si lengan Megazilla yang bisa menangkap si Super Heavy, nah ini tuh bisa mempermudah SpaceX untuk mengisi ulang uh, mengisi ulang daya dari Super Heavy gitu. Karena kan kalau misalkan gini, uh, kalau dulu-dulu kan sebelum-sebelumnya kan ya Super Heavy, kalau udah selesai meluncur, lepas terus ya udah mendarat ke laut, udah selesai, kita si SpaceX bikin Starship model yang baru gitu. Nanti dipasang ke menara lagi, terus diisi dayanya, udah diluncurkan. Itu kan butuh waktu yang lama ya guys ya. Nah daripada itu, ya udah kenapa enggak Super Heavy yang
diluncurkan, dibalikin aja, kan lebih gampang gitu ya. Nah, jadi ya si lengan Mekasilanya itu diciptakan berdasarkan ya efisiensi waktu dan juga tenaga gitu lah ya. Nanti juga kan ngaruh ke biaya gitu ya. Jadi dengan begini si Terus Super Heavy dan Starship-nya sendiri nantinya bisa disilon dan digunakan dengan lebih cepat. ini Uh, kalau Gimana? gimana? Ini kalau dipakai militer gimana ya? Kalau dipakai buat rudal, Kalau mau dipakai militer itu bahaya sih ini. Langsung jadi apa senjata terkuat sedunia ini. Lebih dari cukup itu Kak buat jadi senjata militer itu. Oh, lumayan tuh ya tuh kalau bayangin kalau isinya tuh apa bahan peledak yang bertonton, wah ya udah itu udah kayak bom atom jangan-jangan tuh ya. Ya bayangin aja ya ukuran patung Liberty dijatuhin ke kota itu isinya bom apa ya nggak bisa dibayangin lah ya. Belum lagi kecepatannya ya Kak. Oh ya kecepatan juga lagi ngaruh itu kecepatannya ya. Terus ini bayangin SpaceX bisa menciptakan ini Infinity gitu loh, maksudnya tuh banyak lah ya tanpa tak terhingga. Jangan lah ya, ini ya Starship tetap jelas jadi Starship yang keluar angkasa aja, udah jangan dipakai buat perang please, udah cukup lah kecuali ya ini kalau ya. sudah memaksa banget untuk menggunakannya saat perang. Ya semoga jangan sih itu Amerika semoga nggak aneh-aneh ya, soalnya takutnya mereka kadang mikirnya juga di luar uh, apa ya, di luar bukan di luar nalar ya, di luar ya gitulah ya maksudnya ya guys ya, agak agak lain kadang mikirnya. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, setelah pendaratan Super Heavy yang sukses di penerbangan kelima Starship ini, ya emang ada beberapa kerusakan minor, kerusakan yang nggak gitu berpengaruh, kayak beberapa nozzle mesin luar itu bengkok ya karena kena panas gitu. Tapi itu nggak ngaruh gitu ya. Bengkok kayak gimana? Ya jadi ya ya nozzle-nya itu kayak apa ya bengkok gitu. Jadi kayak eh apa ya kalau bilang bengkok gitu. Kalau kalian mungkin karena kebakar gitu lah ya, karena kebakar terus kan bisa bentuknya berubah gitu. Melengkung sebenarnya, bentuknya melengkung bukan bengkok sih, lebih ke arah melengkung. Ya, aku tadi lupa nambahin juga kan. Tadi infonya di oh ya pas pendaratan, ya kan Mekasila si Starship ini kan dia punya mesin ya, mesin namanya jenisnya namanya Raptor gitu. Jadi eh, kalau kalian ingat ya, roket atau sebenarnya apapun ya, roket, pesawat telang-alik, Falcon 9 dan Starship, dia kan punya di bawahnya, pasti di bagian bawahnya, di pucuk bawahnya itu kan ada kayak kerucut-kerucut kecil yang tempat keluarnya apa pendorongnya, tahu kan ya guys ya? Bisa kebayang itu? Ya kalian imajinasi roket terus ke pesawat telang-alik, bagian bawahnya ada kerucut-kerucutnya itu. Nah itu kalau di Starship namanya Raptor ya, namanya itu. Nah, pas peluncuran yang digunakan itu mesin Raptornya sebanyak 33, tapi pas mendarat ya, si Super Heavy-nya itu cuma menggunakan 13. Nah, jadi emang kalau dipakainya full kan ya pasti kan bukannya mendarat, malah pasti kan balik lagi ke luar angkasa ya, itu si Super Heavy-nya. Jadi yang digunakan cuma 13 mesin Raptornya itu. Nah, jadi emang eh, segitu udah cukup ya guys ya. Tapi itu pun juga harus apa ya apa sih kecepatan mengeluarkan si energinya harus pas, waktu untuk berkurangnya juga pas, pokoknya harus presisi gitu. Definisi harus presisi gitu ya, nggak boleh telah sedetik atau kecepatan sedetik pun nggak bisa itu ya. Nah, nah tadi si super heavy-nya udah ketangkep, gimana dengan si ship-nya? Nah, ternyata SIP-nya itu ya seperti yang aku bilang tadi nggak bakal belum bisa ditangkap ya sama si tangan Megasila, sehingga 65 menit setelah si Starship-nya ini mulai lepas landas, ship-nya balik dan mendarat di Samudra Hindia. Ya udah, nasibnya ya udah bye-bye. Tenggelam. Iya tenggelam, ya tenggelam lah.
gitu. Nggak tahu ya diangkat lagi sama si SpaceX atau SpaceX tinggal bikin yang baru, itu nggak tahu ya. Tapi yang jelas didaratkan di Samudra Hindia. Gitu. Itu bayangin deh. Bayangin tuh ikan-ikannya langsung kaget tiba-tiba ada roket mendarat. Pencemaran laut. Nah itu juga pencemaran laut tuh ya. Sebenarnya itu pencemaran laut sih, tapi kalau misalkan diambil lagi ya sama si SpaceX ya itu nggak jadi pencemaran laut yang berbahaya harusnya gitu ya. Kalau langsung diambil gitu, kalau dibiarin tenggelam ya itu jadi pencemaran sih. Aku belum belajar tentang itu sih, belum pelajari lagi bagaimana nasib-nasib para mesin-mesin kayak semacam roket ini yang tenggelam di laut, apakah benar diambil lagi semuanya atau cuma sebagian doang? Gitu ya. Tapi bukannya anu ya Kak, bisa ditumbuhin tumbuh karang itu ya? Ya iya kalau lama ditinggalinya. Kalau belum lama kan langsung diangkat gitu kan ya nggak bakal ditumbuhin apapun. Gitu. Ya sih Kak. Ya semoga diangkat lagi sih ini ya, si sipnya. Nanggung soalnya. Nah, Kalau ada nelayan ya, kalau ada nelayan ngelihat langsung dicuri itu. Wah lumayan dapat untung. Enggak ya guys, jangan ya guys, ya nggak boleh itu. Dijual ke orang Madura Kak. Waduh, jangan sebut merek dong Jaden. Nah untuk sekarang ya baru sebatas ini ya tentang si lengan Mekasila yang bisa menangkap si super heavy baru sebatas ini. Tapi kedepannya nanti juga diinginkan pasti ya shipnya juga bisa ditangkap lah ya sama si Mekasila ini. Jadi ya kedepannya ini kan Starship ini kan direncanakan untuk apa? Menyalakan super heavy dalam waktu setelah lepas landas. Oh ya jadi setelah super heavy-nya kembali kan kalau diestimasi kan super heavy itu ya super heavy pendorongnya itu kembali ke tanah itu sekitar 5 menit kan 7 menit sebenarnya cuma kan kurang lebihnya 5 menit lah ya setelah peluncuran dan Starship-nya atau ship-nya itu sendiri ya guys ya maksudnya ini sorry kayaknya aku ada yang typo di sini maksudnya itu ship-nya itu dirancang untuk kembali juga dibuat kembali ke bumi itu sekitar dalam waktu 1 jam setelah lepas landas. Jadi intinya gini, super heavy boosternya itu kurang lebih ya kurang dari 10 menit udah kembali mendarat lah setelah meluncur. Terus si ship-nya itu baru kembalinya sekitar 1 jam setelah lepas landas. Jadi jeda waktunya antara pendaratan super heavy dan ship-nya itu beda jauh ya. Nah kenapa dibedain jauh? Nah ada alasannya ya. Jadi setelah si super heavy-nya kembali dalam waktu 5 menitan sekitaran itu, sekitar waktu 55 menit ke depan, ya super heavy-nya bakal di recharge lah ya, diisi ulang, terus kayak disesuaikan itulah ya, terus nanti pas sipnya pas 1 jam, sipnya balik, udah deh tinggal dipasang lagi, dicolokin lagi lah istilahnya ke si super heavy-nya. Udah deh siap jalan lagi gitu. Jadi beneran ringkas kalau banget. datang, soalnya kan nasibnya yang diluncurin di tenggelam. Gimana, Gibran? Mungkin yang dipasang ke super heavy itu yang baru, soalnya kan yang diluncurin itu mendarat ke samudera terus tenggelam. Ya, ya itu kalau sekarang gitu ya. Cuman nantinya ke depannya ya, guys. Ini kita ngomongin ke depannya ini ya. Ya rencananya gitu. Jadi super heavy-nya mendarat 5 menit, diisi ulang, di utak-atik lah ya. Baru nanti 1 jam, sekitar 55 menit kemudian, ship-nya balik, terus nanti diharapkan tuh bisa ditangkap sama lengan Mekasila, terus sudah deh tinggal dicolokin sama bagian super heavy-nya. Jadi lagi lah Starship yang full, siap meluncur. Bayangin tuh dalam 1 hari bisa berapa kali meluncurkan Starship uh, dengan apa sih Starship yang sama gitu ya. Itu kan efisiensi banget lah ya, efisiensi waktu, tenaga, biaya juga. Tuh, diharapkannya nanti ke depannya begitu. Tapi sejauh ini belum ada ya, belum bisa. Ya, kita tunggu aja sih ya. Dan ini ya silakan menonton lagi nih ya, kurang lebih gambaran tentang super heavy-nya yang dia
balik dari luar angkasa, terus ada, itu kan kalian lihat ya guys ya, lengannya tuh kayak menjepit kayak sumpit gitu ya. Coba kalian perhatiin lengan yang atas, itu kan serek kayak menutup lengannya. Jadi beneran kayak sumpit guys, kayak sumpit, makanya namanya chopstick ya. Ini gila sih ya guys, yang lihat gini aja tuh udah kayak lihat film. Guys. Terus udah habis itu, Orang Indonesia kiranya masih rendah, kalau ini gimana ya? gimana? Gimana? Ya jadi. Sorry, karena agak putus-putus ya. Ini ya. Beda, beda sama Indo ya Kak, mandek perkembangannya. Waduh, eh, emangnya boleh sepakta itu ya jadi. Ya manda, Tapi emang wong bener sih. wong yang nasibnya entah kemana, mau di itu mau di terbengkalaiin atau mau dilanjutin, entah nasibnya mau gimana. Ya, itu kan lihat guys ada kayak ya semburan-semburan api tadi gitu ya. Ya, ini ya guys ya, ini nonton video kayak gini aja udah satisfying banget tuh ya buat aku. Kayak, oh keren banget ini beneran robot kayak robot raksasa ini ya si menaranya ini gitu ya. Gitu ya. Itu kan kalau kalian lihat ya, ya rencananya habis diginiin nanti shiftnya juga bakal nyusul gitu ya 55 menit kemudian gitu. Rencananya nanti ke depannya. Jadi guys ya, kalau kalian lihat di belakang latar belakangnya ada samudra gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi aku bilangnya kalau si super heavy-nya nggak jadi bisa ditangkap karena kesalahan teknis, ya udah super heavy-nya bakal direlakan untuk diceburkan ke laut ke samudranya itu. Jadi sebenarnya tempat-tempat peluncuran roket dan kendaraan-kendaraan luar angkasa itu kenapa dekat laut? Yaitu kalau misalkan ada kendala, tinggal diceburin ke laut. Bisa diceburin ke danau enggak? Kalau cebur ke danau tetap kurang gede ya. Lihat aja kan ini ukuran satu patung Liberty loh, Gibra. Mau kamu ceburin ke danau gitu. Kan kadang ada danau yang gede banget. Ya sih, Danau Toba. Ya kan, Danau Toba. Ya gitu guys. Nanti kita balik lagi ke sini ya buat nonton gitu. Oh iya, aku lupa ngejelasin kan ini malahan. Nah, tadi kan yang kita lihat barusan kan si super heavy-nya yang mendarat. Nah, gimana dengan si ship-nya sendiri? Nah, untuk cara konsepnya, gambaran konsepnya itu kayak gini guys. Pas ship-nya balik ke bumi, nanti dia akan dia kan pas balik ke bumi nanti gini ya, dia tuh bakal me- 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 meng- menghunus apa ya namanya, menghunus ke bawah ya, pokoknya gambaran dia tuh bakal melesat ke bawah ke bumi dengan ujung Jadi ujung runcingnya tuh mengarah ke bumi gitu ya. Terus nanti pas sudah mendekati daratan, dia bakal memutar tubuhnya sehingga nanti bagian pucuknya yang ujungnya kayak rudal itu balik lagi ke atas. Terus pas sudah gitu, udah nanti dia bakal memperlambat kecepatannya seperti yang dilakukan sama si bagian super heavy-nya gini ya. Jadi dia sistemnya bakal memperlambat kecepatannya dengan memanfaatkan pendorongnya. Terus nanti pas sudah sampai ke menara sama kayak si super heavy bakal ditangkap juga gitu. Terus nanti habis itu shipnya itu bakal diturunkan ke tanah gitu ya untuk oh ya, diperbaiki lah atau dicek-cek lah kondisinya. Ya, ship hovers as arm close. Jadi armnya, lengan Megasila ini bakal nutup gitu ya. Gitu ya. Nah, sekalian saja di sini aku jelaskan juga sedikit ya tentang visi misi Starship ke depannya tuh kayak gimana gitu ya yang diharapkan sama SpaceX. Ini sebenarnya mungkin semua orang udah hampir tahu lah ya bahwa ya SpaceX ini berambisi untuk mengirimkan manusia untuk tinggal di bulan dan Mars dengan menggunakan Starship ini. Karena sampai saat ini Starship ini adalah roket terkuat di dunia ya sampai sekarang. Tuh. pasti Eh, jadi ya makanya kan ya sebagai kendaraan terkuat di dunia untuk meluncurkan manusia ke luar angkasa,
Ya, jelasnya bakal dipakai buat itu tadi kayak kolonisasi di bulan, kolonisasi di Mars gitu. Misalnya, Kolonisasi ya ya. ya, jadi beneran mereka tuh pengen pindah ke planet lain sama ke bulan gitu ya. Misalnya nih tahun depan, tanggal bulan September 2026 ya, ada rencananya ada misi Artemis ketiga. Jadi misi Artemis udah mau sampai ketiga ya guys ya. Dan direncanakan pada misi itu Starship itu ikut andil ya dalam mendaratkan astronot NASA di bulan untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya maksudnya itu mendaratkan astronot di bulan dengan Starship-nya ini ya. Kalau pendaratan manusia di bulan kan udah pernah dulu ya yang Neil Armstrong. Apollo. Ya, benar banget. Terus yang kedua, tahun 2040 nanti, Elon Musk ya, CEO dari si SpaceX sendiri, mengatakan bahwa kota di Mars mungkin udah bisa dibangun tahun itu, tahun 2040-an. Nah ini aku nggak ngapa juga geleng-geleng kepala sih, bisa-bisanya dia mikir gitu ya. 2040-an berarti kan 15 tahun lagi gitu. Ya sekitar 15 tahun lagi. Dia bilang Mars sudah bisa mulai dibangun peradaban gitu ya. Itu gila sih itu ya, kalau sampai kejadian. Ya, saya ini sekitar sekilas Ya ya, tadi visi tentang ya Starship. bulan sama Mars. Gimana Ibra? Gimana nanti kalau nasibnya bulan sama Mars kalau orang-orang jadi kalau kalau tentara juga dipindahin ke situ. Tadi pada Kalau perang luar perang luar angkasa, maksudnya perang luar angkasanya ya, perang sama siapa emang? perang sama negara lain. Kan Ah, kadang negara adidaya itu pengen nguasain suatu wilayah, mau menguasai suatu wilayah. oh, masa perang di planetnya itu ya, karena mau menguasai lahan di sana. Oh, itu bisa juga. Oh, itu bisa juga, sih. Ngeri juga ya kalau perang di planet lain. Kayak guys, Nanti mirip. nasanya bilang apa sih? Nasanya nanti kayak oh, nanti jangan-jangan ya pindah ke sana cuma kaum kaum elit doang tuh ya guys ya. Nanti rakyat jelata ditinggalkan. Ya, jangan-jangan kayak gitu ya. Habis berharap aja semoga enggak. Semoga kan ya kan Amerika kan adil gitu ya negaranya. Semoga Tidak juga. ya berharap optimis aja dulu ya. Itu kan juga masih lama nanti ya, masih tahun 2040-an. Ya kita masih ada sih ya, semoga. Kalau bumi sih masih ada lah ya, tahun segitu mah masih aman bumi. Kecuali kalau ada meteor baru yang terdeteksi dari Ya, ya, ini. ya, ya, ya. Oke, ya kalau begitu sekian ini kan Petra, pembahasan tentang ya gimana Malika. Aku udah mau buka itu sih sesi pertanyaan. Mau nanya apa, guys? ya aku menanya. Gimana? Hmm, dibanding sama kaki roket tadi, tingkat akurasi keberhasilan Nekazila nangkep Starship itu seberapa besar dibanding sama kaki roket eh tadi? Kalau kaki, masalahnya gini ya, Malika. Soalnya si Starship ini emang nggak punya kaki gitu ya. Jadi kan si SpaceX itu kan bikin dua versi apa sih alat peluncuran ke luar angkasa. Satunya Falcon 9, yang kedua si Starship. Jadi beda, dua-duanya ini beda. Nah kalau si Falcon 9 dia tuh emang dikhususkan buat punya kaki gitu, kaki sendiri di bagian roketnya. Yang kakinya itu bisa buka gitu, jadi ya bisa mendarat sendiri tanpa menara gitu ya. Sementara kalau si Starship emang nggak dibuatin kaki, dan kenapa nggak dibuatinya, aku juga kurang tahu ya kenapa SpaceX itu nggak buat aja kaki di di si Starship ini biar bisa mendarat kayak 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 apa kayak si Falcon 9 ya. Cuman pun ya kalau semisal dia Starship ini dibuatin kaki, terus kita tanya lebih akurat mana, lebih lebih aman mana gitu ya. Apakah Starship mendarat dengan kaki, punya kaki, atau Starship mendarat dengan dengan ditangkap sama Megazilla ini. Nah, itu pertanyaannya bagus juga sih itu ya. Kalau apa Terus, eh apa namanya? gimana? Apa, Pak? Lanjut, lanjut, Gimana? lanjut, lanjut. Oh ya ya. Oke, jadi kalau kalau kaki itu
pakai kaki juga sebenarnya bisa aja sih. Maksudnya bisa aja tetap mendarat dengan pas gitu ya. Maksudku tuh sekelas Falcon 9 ya generasi sebelumnya si Starship itu aja pun bisa gitu ya mendarat dengan kaki. Ya masa Starshipnya nggak bisa gitu ya. Nah cuman alasan kenapa SpaceX tuh nggak pakai kaki di sekian Starship ini nggak tahu kenapa. Cuman kalau Mungkin kali menurutku bisa jadi karena ya antara mereka emang sengaja mau unjuk teknologi Megazilla-nya ini, atau emang karena untuk efisiensi juga, maksudnya itu kan dengan apa ya kalau mungkin gini ya, kalau si Starship-nya ini ditangkapnya dengan si Megazilla itu bisa lebih lebih gampang lebih gampang dipindah-pindahnya gitu ya guys ya. Kan gini, ya kan kalau pas sudah roket mendarat di bumi gitu kan, mendarat di tanah, kalau mau digerakin kan ya nggak bisa tinggal digeser-geser pakai roda gitu ya guys ya. Itu kan ya bahaya gitu ya. Pasti kan juga harus ada disangga kalau kan ya semua tiba-tiba badannya. Ya kali ya kali gini, roket mendarat terus mau dipindahin dinaikin ke atas mobil gede gitu, terus mobilnya gerak, itu sama yang ada roketnya jatuh gitu. Gitu ya. Jadi Jadi emang ada Starship ini harusnya dia ini enggak sih? Dia tuh dirancang tuh kan dia lebih apa ya? Kalau ah, dibilang lebih efisien menurut aku tuh enggak karena modelnya tuh ribet dibanding ya udah kayak ribet jelas Falcon ribet banget. 9. Dibanding kayak Falcon 9. Itu kayaknya harusnya Ya karena ini enggak sih dia punya misi lebih besar ya mungkin. ya itu juga ya. Jadi eh karena dia punya bisa jadi juga sih. Dia kan juga yang mau dipakai buat ke bulan Mars. Jadi kalau mungkin SpaceX mikirnya kalau mau nambahin kaki agak sayang gitu ya untuk biayanya gitu. Jadi biayanya mending dipakai buat yang lain. Mungkin itu ya, mungkin satu. Yang kedua juga kalau misalkan ini Starship yang mendarat dengan kaki, berarti kan dia terpisah sama menaranya gitu ya. Nah kalau mau digerakin, mau dipindah-pindah itu kan susah, harus dipasang dulu sama menaranya. Nah itu mah sama aja, mending pasang langsung aja sama menaranya. Biar kalau mau digerakin sekalian gitu loh. Nggak harus mendarat dulu, dipindahin ke menara, dipasang, terus gerak gitu. Jadi ya mendingan langsung aja dipasang gitu ke si menaranya gitu. Mungkin ini menurut aku ya logisnya begitu. Tapi kalau menurut Malika yang kayak efisiensi buat mendingan biaya yang bisa dibuat gua untuk masang kakinya itu dipakai untuk yang lain, untuk yang misi-misi Starship yang gede itu bisa jadi juga gitu sih. Ya gitu sih ya guys. Gimana? Apakah sudah kejawab? Mhm. Ya, gimana? Dah. Oke. Ya itu terima kasih juga sih buat pertanyaannya gitu ya. Jadi simpelnya untuk yang bertanya kenapa Starship nggak dipasangin kaki kayak Falcon 9 gitu. Karena jelas udah jelas banget ya, lebih efisien, lebih praktis maksudnya Bu. Kalau dia langsung dipasang ke menaranya, ya langsung siap lepas landas gitu lagi ya. Ya nggak mungkin lah SpaceX yang organ lembaga yang udah gede, mereka menggunakan lengan Megazilla yang ternyata dibaliknya malah lebih mahal daripada kalau pakai kaki si roketnya, kan nggak mungkin lah, mereka pasti juga mikirin biaya gitu. Terus mekanisme Megazilla nangkep Starship itu kayak mana? Tadi mekanismenya Eh, udah tak tunjukin di video sih tadi. Gak apa, di- kita tonton bareng-bareng lagi aja ya sekalian. dia maksudnya biar bisa presisi masuk kayak gitu. Nah itu Pakai sensor ya. atau Nah gimana? itu jelas jelas pasti pakai itu sih pemrograman coding ya, dan jelas kalau ngomongin soal coding aku ya sorry aku nggak kurang ngerti ya. Ini kan soalnya semuanya kayaknya full otomatis ya ini ya. Jadi semua coding sih pasti ngomongin soal coding, dan uh, ya pokoknya gimana ya kalau jelasin tentang coding gitu. Ada lah pokoknya sistemnya gitu yang dia tuh uh, pas
jaraknya segini dari menara, si Super Heavy-nya bakal menambah daya pendorongnya sehingga memperlambat gitu. Terus nanti pas sudah di tengah-tengah menaranya, nanti mungkin ada sensor gitu ya, dan yang buat si chopstick-nya nutup gitu. Nah, pokoknya ya jelas pasti kalau menurutku tetap diawasi sama manusia lah, diawasi sama pihak SpaceX-nya gitu. Buat kapan buat nutupnya, kapan buat matiin apa pendorongnya gitu. Tapi sistemnya emang ya itu rumit banget lah ya. Jadi ya nggak bakal tak jelasin di sini, tapi ya kurang lebihnya aku kasih gambaran GIF ini tuh biar teman-teman dapat bayangannya lah ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau mekanismenya rumit banget gitu ya. Bahkan nggak apa aku baca-baca pun nggak ada gitu ya, nggak ada yang ngejelasin gitu tentang cara mekanismenya gitu. Yang dijelasin itu cuman itu aja. Starship penerbangan kelima berhasil melakukan penangkapan Super Heavy-nya gitu. Gitu doang. Nggak ada mekanismenya ya guys ya. Tentang cara kerja si Megasilanya. Tapi kurang lebih teman-teman dapat lah ya gambaran besarnya lah. Gimana caranya Cina kerjanya. Gimana? mungkin biar gak di Cina Gimana Hibra? Gimana biar nggak di apa? Cina? itu Oh, aja biar nggak diplak Cina, soalnya Cina kan suka biar mengkop. biar nggak disipak Cina. Ya kalau kesebar, mungkin itu rahasianya gitu ya. SpaceX mungkin jangan-jangan mau merahasiakan mekanisme cara kerjanya itu biar nggak ditiru sama negara lain gitu ya. Oke, ini Hibra kalau logika politiknya masuk ini. Aku malah logika politiknya nggak masuk. Ya, kurang lebih gitu ya Malika sih. Di, ya, gambaran besarnya aja ya kayak gini. Cara kerjanya aku juga nggak mudeng ini tuh, rumit pokoknya. Oh ya tadi ya, kayak kita bilang minggu lalu. Menggabungkan fisika, kimia, terus coding juga, matematika berarti ya maksudnya. Ya kalau kalian suka coding, nanti coba aja kalian apa apply kerja ke SpaceX, siapa tahu diterima. Lumayan loh gajinya, pasti kan gajinya gede. Aku belajar coding di kelas nggak mudeng kalau misal untuk masalah hubungin kalau kayak biar presisi itu masuk ke Mekazilla Ya, tuh. aku juga ya bingung. Aku ada di sekolah juga ada beberapa sesi buat coding. Ya, sesi coding yang biasanya tuh aku suka coding itu yang blok-bloknya itu cuman move forward, turn right, turn left, terus nanti uh, repeat, udah gitu tuh. Lebihnya nggak itu, aku udah lupa lagi. Tapi menarik loh itu ya, coding guys. Ya, coba aja kalian siapa tahu yang mau coding, atau kayak Hibra gitu kan, Hibra juga, Hibra tuh coding atau desainer sih? Maksudnya Hibra, yang kamu gambar-gambar gitu. Bukan, Apa Hibra? aku desainer bukan Oh, coding. maksudnya desainer ya Hibra ya. Sorry. Ya gitu ya guys ya, kurang lebih tadi udah ada 2 pertanyaan ya tentang kenapa Starship nggak pakai kaki aja, masih perbandingan antara Starship yang pakai semisal pakai kaki sama yang mendaratnya dipakai Mechazilla gimana, sama ya mekanisme pendaratannya ya kalian lihat di video ini aja ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan guys? Kalau jadi yang pernah coding juga ya. Mekazilla nih dia kira-kira kira-kira ya, aku nggak tahu juga. Apa? Dia tuh eh ini dia Mekazilla cuma baru di Starship ya, belum ada jadi kayak standar Ya, penerbangan luar angkasa lain gitu. ya baru di Starship doang, baru di Starship itu ya. Yang buat kan juga SpaceX kan, jadi ya bisa jadi mereka nggak mau ngebagiin teknologinya ini kan, bisa jadi gitu. Tapi sejauh ini emang di Starship ya, karena kan juga baru baru berhasilnya si Mekasida kan juga baru tahun lalu ya, setengah tahun yang lalu. Jadi ya belum Oh, belum di belum disebar luaskan ke seluruh Hmm. dunia gitu.
Ya, apa yang terjadi jika Cina menculik semua teknologinya SpaceX dan menjiplaknya? Ada jadi perang apa nih? Apa sih balapan angkasa lagi itu ya? Itu mereka tuh kalau mereka itu tempur ya dua negara itu kayaknya tuh perang itu yang perang yang absurd gitu loh, nggak masuk akal. Maksudnya itu bukan perang secara mesin tapi perang secara teknologi itu. Kemarin aja udah ada DeepSeek itu yang aku sebenarnya penasaran sih DeepSeek sama apa si lawannya. Dia jiplak siapa? ChatGPT ya guys ya. Yang Tapi DeepSeek. katanya kamu tidak bisa menjawab beberapa hal yang menunjukkan hal Cina, Taiwan, Nah Tiananmen itu. Square 1989, dan banyak hal lainnya. Ya pokoknya itu masih ada kekurangan lah ya pasti itu ya. Tapi ya kapan lah ya ini negara kita nih itu ya ikut lah ya ikut perang dalam tanda kutip. Kayaknya kita tuh nggak modal ya maksudnya tuh nggak layak ikut sebenarnya. Ya semoga aja lah ya ini Indonesia juga teknologinya berkembang dan beneran dikembangkan dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah ya semoga mereka mau. Nanti sebelum pada kabur ke luar negeri nih semuanya. Ya, guys, ya. Apa yang Pada terjadi kalau buat banyak sekali spaceship untuk menyerang ya lah Amerika, menyerang lagi, menyerang lagi. Itu di luar menyerang ya tadi apa jangan berharap itu loh yang negatif-negatif dong kita. Ini Starship tetaplah Starship aja lah ya. Dibuat untuk misi luar angkasa aja lah. Please jangan dipakai buat perang. Ya kita kan udah pernah lagi pula kan ya sejarahnya kan nih roket atau sejarahnya penerbangan ke luar angkasa itu kan udah pernah dipakai buat perang. Kan kalau kalian ingat ya, sejarah roket itu kan dari Vergeltung Swave 2 itu namanya itu ya guys ya nama Jerman tuh roket V2 yang dipakai sama apa Nazi dua, kalau nggak salah. Nah, dia dipakai sama Nazi ya kalau nggak salah atau sama Jerman aku lupa. Itu kalau hujan pas lagi nggak di situ langsung bicara itu loh Oh tapi kira apa. Pokoknya roket V2 itu kan dipakainya dulu pertama kali kan buat perang tapi kan akhirnya dari rudal itu ya rudal V2 itu ya akhirnya jadilah roket yang kita pakai sekarang buat keluar angkasa. Udahlah, jadi kita nggak usah balik ke masa lalu yang perang-perang itu lagi ya. Udahlah roket tetaplah jadi roket yang keluar angkasa. Udah nggak usah balik jadi roket rudal ya. Ini juga ya, sekedar apa setiap pasti gimana? munculnya dari militer. Setiap pengembangan sipil itu awalnya pasti dari militer. Ya biasanya gitu ya dari militer pasti itu. Nah, karena udah dari militer, ya udah jangan dibalikin ke militer lagi. Udahlah, itu masa Lah, lalu kelam. lagi sama militer. Ya, semoga aja lah ya ini ya. Dan ini Starship udah cakep kok buat misi luar angkasa. Udah jangan dipakai buat militer, please. Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Ada pertanyaan nggak? Indo mau bikin AI chatbot, Kak. Tapi ya, ya gitulah ya. Gimana ada mau tanya nggak? Dimitri, Hasan, Karumi, Ojidin, atau Yubra, atau Malika lagi? Jam berapa sih ini emangnya? Jam 3 tuh. 5 menit lagi lah ya maksimal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mengisi pendapat, kesan mungkin dari lihat videonya. Aku mau nanya, Oke, nanya gimana? tadi ada apa sih besi yang bengkok tadi apa sih namanya? Nosel. Oh, ya. Ya itu kenapa? Itu kan tadi kan kamu bilang nggak bakal ngaruh, nggak berbahaya. Kenapa nggak berbahaya? Bukannya kayak Oh, nggak sempurna tuh jadinya suatu masalah ya? ya itu emang masalah ya, yang nozzle kecil yang bengkok itu. Tapi disebut minor sama mereka karena cara memperbaikinya gampang. Udah sesimpel itu aja. Jadi tetap ada bagian Starship tetap ada bagian si super heavy-nya yang rusak pas dia mendarat. Tapi
disebut minor karena gampang diperbaiki gitu. Dan aku emang sebenarnya tergantung mereka ya menentukan apakah ada kendala ini tuh termasuk kendala yang berat atau ringan gitu, masalah ringan. Tapi buat yang nozzle yang kena bengkok itu karena pemanasan, itu masalah kecil buat mereka gitu ya. Gampang banget diperbaikinya. Dan mungkin ya biayanya nggak terlalu mahal, maybe, jadi nggak terlalu bermasalah lah. Ya, tapi pasti tetap bakal diperbaiki lah. Nggak mungkin mereka bakal meluncurin ulang sih roketnya itu pakai dengan nozzle yang belum diperbaiki, nggak mungkin juga. Terus Ya yang nanti termasuk masalah yang major bukan minor itu apa jadinya? Kalau major sih malah nggak ada sih. Jadi pas yang ini khusus yang itu ya. Tadi kan aku ngomongin nozzle itu di penerbangan yang kelima ya. Nah, penerbangan kelimanya ini. Nah, untuk masalah yang major atau yang utama, yang masalah yang beratnya, malah dibilangnya nggak ada. Jadi emang semuanya full masalah-masalah kecil yang ya ringan lah gitu. Kalau misalkan si stipnya si Starship yang ya mereka bilang kan mereka mendaratkannya di Samudra Hindia, jadi kayak tenggelam. Apakah itu jadi masalah besar buat mereka? Kata enggak, enggak ya. Itu karena emang udah direncanakan gitu ya. Kan disebutnya masalah itu kan kalau tidak sesuai dengan yang ekspektasi, terus bakal mengganggu gitu. Nah, yang mengganggu banget itu masalahnya nggak ada gitu. Jadi ya emang nggak ada. Jadi ini memang bisa dibilang misi penerbangan kelima Starship ini tuh yang pas 13 Oktober 2024 tuh sukses gitu ya. Bisa dibilang. Ya gitu sih. Kalau masalah apa ya? Masalah yang tingkat berat yang lain itu ada tapi bukan di penerbangan kelima. Itu ada di kayak di penerbangan ke 7, 6 atau 7 aku lupa itu dia itu Starship itu sempat meledak gitu. Jadi pas meluncur, luar angkasa pas sudah di udara terus meledak gitu ya si Starship-nya. Itu gagal gitu. Nah, tapi itu di penerbangan yang lain ya. Kalau penerbangan kelima ini nggak ada masalah serius gitu guys. Gitu sih, simpelnya begitu. Meledak, meledak, patah, hilang. Ya itu kalau hilang tangisan itu ya. Gitu sih. Gimana? Apakah sudah terjawab Malika? Sudah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Dari tadi Rumi, jadi belum itu loh. Rumi Dimitria Sangka. Ada lagi mau ditanyakan atau mau ngasih kesan mungkin? Oh ya, kalian mau memberi pendapat atau kesan atau pesan buat SpaceX mungkin terkait harapan kalian gimana? Ada nggak yang mau ngasih pendapat, eh, kesan atau pujian atau apapun lah? Nanti tren Adakah? kabur aja dulu yang awalnya dari luar negeri jadi keluar angkasa. Waduh, kabur aja dulu tapi bukan keluar negeri, keluar angkasa langsung. Langsung bukan itu langsung meninggalkan planet ya. Bukan meninggalkan negara tapi meninggalkan planet. Nah, itu kalau penerbangan yang apa yang visi Starship ini ter terwujud, udah tuh beneran tuh bisa bisa aja tuh yang kayak kamu bilang Malika, pada kabur keluar keluar angkasa. Itu beneran definisi kabur dari tempat tinggal itu ya. Kabur dari rumah. tapi Wah, resikonya ada yang meledak, roketnya itu adalah roketnya yang bermasalah. ya ada masalah juga sih emang. Tapi sama aja, maksudnya kalau misalkan analoginya gitu, kita misalkan kabur aja dulu ya sekarang, yang misalnya keluar negeri, itu kan juga pasti ada kendala-kendala juga gitu ya. Tapi kalau udah bisa diatasi ya, ya udah lancar, bye-bye. Error, pesawat error terus jatuh. Ya itu juga resiko yang harus dihadapi sama para para apa ya para buronan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi emang bumi ini kok makin lama makin rusak sih emang. Kayak orang-orang pada nggak peduli gitu ya. Iya wajar aja kalau misalnya banyak yang mau meninggalkan bumi gitu. Harusnya sih kalau benernya ya, itu kita tuh boleh pindah ke luar angkasa, tapi buminya tetap dijaga lah ya. Harusnya tetap dijaga ya. Dan kita tahu aja, kita kan tahu harusnya gitu.
Ya kita tunggu aja lah ya ini visi Starsip ini ke depannya gimana. Yang jelas ini roket pasti bakal sering banget kita dengarkan lah ya beritanya. Yakin aku. Oke. Gimana guys? Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak, kita selesaikan saja untuk yang biru kita minggu ini, karena udah 1 jam juga. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalian tambahkan? Oke. Ya singkat. Jadi siapa nih? Oh, Jason ngomong di chat. Daripada buat roket lagi, mending pakai Megazilla. Nah, daripada buat roket lagi, mending pakai Megazilla buat nangkep roket, hemat banyak. Maksudnya Jaden ini kayak gimana? Emang Megazilla ini fungsinya kan maksudnya kamu mending daripada buat roket, mending buat lebih banyak Megazilla gitu kah, Jaden? Kan Kak, apa namanya? Kalau misalnya kita bikin Megazilla-nya kan dengan harga lebih murah kan kita bisa tangkap roket lebih banyak. Jadi nggak usah bikin roket banyak-banyak gitu lah. Yang jelas cost produksinya lebih mahal gitu. Oh, maksudnya emang lebih memperbanyak si Megazilla-nya aja kan, maksudmu? Ya kalau itu sih tergantung ya Kak. Maksudnya tergantung tempatnya juga ya. Kalau misalnya yang lalu lalang banyak ya mungkin perlu. Kalau enggak ya seperlunya aja lah. Tapi mending Oh, buat roket banyak-banyak gitu. ya. Jadi mendingan nggak usah buat roket, nggak usah buat Starship ataupun roket yang banyak-banyak ya, karena kan udah ada Megazilla gitu. Iya, dan sebenarnya bakal ngaruh juga ke situ. Dengan ada si Megazilla ya, jadinya kan mereka lembaganya bisa menghemat biaya untuk menciptakan roket-roket yang lebih banyak gitu. Dan itu sangat menghemat loh ya guys ya. Bayangin aja satu roket, satu Starship apalagi, itu butuh biaya seberapa besar itu ya buat Tapi membangunnya. kan pasti SpaceX bikin model kayak ini kan pasti ada tujuannya. Kenapa dia nggak mau bikin satuan roket gitu? Ya jelas sih. Ya tujuannya antara mau hemat juga bisa sih. Kalau menurutku karena hemat sih pasti. Ya gimana? Enggak, maksudnya tuh siapa yang apa namanya nggak mikir tentang hemat uang gitu lah ya. Pasti Megazilla juga Megazilla pasti SpaceX tuh mikir itu, dan mungkin salah satu tujuan kenapa mereka buat Megazilla ini ya. Jelas sih soal biaya pasti berkurang drastis sih. Maksudnya pengeluaran biayanya berkurang drastis, jadi lebih hemat. Ya semoga ya kita tunggu aja lah ya ini sebelum Megazilla ini diperbanyak itulah ya. Emang waktunya kita harus sabar sih, harus nunggu ya. Nanti kita tunggu berita sampai Starship tuh bisa ketangkap lagi. Juga bisa ketangkap, nanti mungkin bisa kita bahas lagi itu ya. Ya, kalau lagi segitu sih guys. Kita dari Jaden udah izin duluan. Oke, ya kalau begitu, oke lah kalau begitu kita cukupkan saja ya untuk yang minggu ini guys. Udah sejam juga dan ya aku umumkan juga ya ini karena minggu depan 2 minggu ke depan ini kan masih libur ya, libur Idul Fitri gitu ya. Terus minggu depannya masih kena cuti Lebaran lah ya itu ya. Jadi ya Berarti hampir seminggu berarti dan gimana? berarti hampir 1 bulan kita libur. Ya kita ketemuin 21 hari lagi ya, 3 minggu lagi. Jadi minggu depannya kita libur, minggu depannya libur lagi ya guys ya. Nanti minggu depannya baru ada lagi. Tapi nanti yang tanggal berapa? 20 April ya kalau nggak salah itu juga libur lagi karena itu gantian aku yang libur hari Paskah soalnya. Gitu. Ya jadi yang bulan depan emang banyak liburnya ya guys ya. Aku juga ada ujian UTBK, jadi ya semoga aku keterima nih ya. Lumayan banget kalau keterima. Oke, dan dengan berarti kita ketemunya 3 minggu lagi, guys. Dan aku juga mau mengungkap sedikit lah ya ini, ya bahwa ya tanggal 9, tanggal 19 Maret kemarin, ya ini aja udah 5 tahun ya. Aku belum ngabarin di grup soalnya guys sebenarnya. Tapi tanggal 19 Maret kemarin
Gitu ya, AC Alpha di Astronomy Club itu udah 5 tahun. Jadi sebenarnya tuh barengan sama ultahku ya. Ultahku tanggal 19 Maret kemarin juga gitu. Barengan sama ini komunitas itu ya. Dan ini udah dari tahun 2020 ya. Jadi ini udah 5 tahun. Jadi makasih untuk teman-teman yang masih yang meramaikan grup, masih ikut sering ikut yang seru dan ikut diskusi, dan semoga ilmunya 5 tahun ini, diskusi kita 5 tahun ini bareng-bareng itu bermanfaat gitu ya. Dan istilahnya looking forward untuk terus berdiskusi ya tentang astronomi. Nanti kita bisa pakai grup, bisa lewat biru juga gitu ya guys. Pokoknya terima kasih semuanya teman-teman, dan ya, kita bertemu 3 minggu lagi ya guys ya. Oke guys, salam astronomi, aku tutup ya. Selamat siang guys, bye-bye. Ibra, juga Malika, Sanka, Rumi, Dimitri, makasih guys. Ya, bye-bye. Bye-bye Ibra, dan selamat berlibur ya. Juga aku lupa ngomong, selamat berlibur dan selamat nanti berbuka puasa juga ya. Ya, Oke, jaga kesehatan guys, bye-bye. Tak tutup ya. bye-bye. Mana ya Rumi, Dimitri. Oke, makasih Ibra, Rumi, Dimitri, Sanka.